Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, baik di Singapura, Malaysia, ataupun yang berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk sedikit presentasikan mengenai pengembangan lembar kerja peserta didik dalam kurung LKPD. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu kita Bapak Rosidi MSI, juga kawan-kawan di kelas semuanya tanpa terkecuali yang saya cintai juga kalian. Perkenankan kami untuk menjelaskan, kebetulan di sini saya sendiri Ahmad Izul Haq mendapatkan penjelasan definisi dari LKPD. Baik, LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah lembaran-lembaran yang berisi langkah kerja yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja peserta didik berbentuk lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat kegiatan untuk dilakukan oleh peserta didik, dilengkapi dengan langkah-langkah kerja, sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan sesuai petunjuk. Ya, secara mudah begitu definisi dari lembar kerja peserta didik itu. Dilanjut saja langsung oleh kawan-kawan saya. Kepada mereka saya persilahkan dan terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari LKPD. Untuk fungsinya sendiri itu ada 4. Yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik dan lebih mengaktifkan peserta didik. Kemudian yang kedua, sebagai bahan ajar untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang sudah diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar dalam bentuk yang ringkas dan seorang pendidik akan lebih sering memberikan tugas guna untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan peserta didik. Kemudian yang keempat, ada memudahkan proses pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya, ada tujuan dari LKPD sendiri itu adalah menurut Andi Prastowo antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa dalam memahami materi yang sudah diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas guna penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diberikan. Yang ketiga, melatih kemandirian belajar. Dan yang terakhir, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis lembar kerja peserta didik. Yang pertama, ada LKPD penemuan. LKPD jenis ini sering disebut dengan LKPD eksploratif yang memuat serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran yang di dalamnya terdapat kegiatan mengamati dan menganalisis konsep dan materi yang disajikan untuk membantu peserta didik dalam menemukan atau mengkonstruksi informasi atau pengetahuan yang relevan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Lalu yang kedua, ada LKPD aplikatif integratif. LKPD jenis ini sering disebut dengan LKPD latihan psikomotorik yang dilengkapi dengan laporan kegiatan peserta didik dalam menerapkan dan mengintegrasikan berbagai pengetahuan baik faktual, konseptual, maupun prosedural yang relevan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Dengan LKPD ini, peserta didik dapat menulis temuan-temuan yang telah mereka dapatkan selama menerapkan berbagai jenis atau dimensi pengetahuan sehingga mereka merasakan nilai moral baik pengalaman belajar yang dilaluinya yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, LKPD penuntun. LKPD jenis ini memuat petunjuk, langkah kerja,
dan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik secara bertahap, mulai dari konkret ke abstrak, faktual ke konseptual, formal ke non-formal, dan mudah ke sulit untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Lalu, yang keempat, ada LKPD penguatan. LKPD ini memuat petunjuk dan langkah kerja yang dilengkapi dengan materi utama dan materi tambahan. Materi utama harus dikuasai oleh peserta didik melalui pengalaman belajarnya yang dipandu dengan LKPD. Kemudian, peserta didik dapat membandingkan informasi atau pengetahuan yang didapatkan dengan materi pembelajaran yang terdapat dalam LKPD. Materi tambahan dalam LKPD disediakan untuk membekali peserta didik dengan materi pembelajaran yang lebih luas dan bermakna sebagai bentuk penguatan dan pengayaan bagi peserta didik. Dan yang kelima dan yang terakhir ini ada LKPD praktikum. LKPD jenis ini sering disebut dengan LKPD eksperimental untuk memandu peserta didik dalam melaksanakan eksperimen atau percobaan dan praktik tertentu di dalam atau di luar laboratorium yang dilengkapi dengan langkah-langkah dan petunjuk melakukan eksperimen atau praktikum. Guru dapat menyajikan materi praktikum di dalam LKPD dan peserta didik dapat melakukan eksperimen atau praktikum secara mandiri serta menuliskan temuan-temuan dalam LKPD. Selain itu, LKPD jenis ini dilengkapi juga dengan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melaksanakan eksperimen atau praktikum. LKPD ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu, sikap kritis, sikap inisiatif peserta didik dalam menemukan dan mengolah pengetahuan yang mereka dapatkan melalui praktikum. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu prosedur penyusunan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi ada 3 macam. Yang pertama, syarat didaktik atau lembar kerja peserta didik sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses belajar mengajar. Itu haruslah memenuhi persyaratan didaktik. Artinya, suatu LKPD harus mengikuti asas belajar mengajar yang efektif, yaitu memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKPD yang baik itu adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta didik yang lamban atau yang sedang maupun yang pandai. Kemudian menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep, sehingga LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik untuk mencari tahu, untuk memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri peserta didik tersebut. Kemudian pengalaman belajarnya itu ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi peserta didik, intelektual, emosional, dan sebagainya, bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu syarat konstruksi. Syarat konstruksi itu merupakan syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik, kemudian menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, kemudian menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan peserta didik. Selanjutnya, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta didik
guna menulis maupun menggambarkan pada LKPD tersebut. Kemudian menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Jadi lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan LKPD. Kemudian memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Yang ketiga yaitu syarat teknis. Dari segi teknis itu memiliki beberapa pembahasan, yaitu yang pertama menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Latin ataupun Romawi. Kemudian menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah. Kemudian tidak menggunakan lebih dari 10 kata dalam satu baris. Menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik. Mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar yang serasi. Kemudian gambar yang baik untuk LKPD tersebut adalah yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. Yang lebih penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara keseluruhan. Kemudian penampilan itu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah LKPD. Apabila suatu LKPD itu ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Nah, hal itu akan menimbulkan kesan yang jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik. Nah, apabila ditampilkan dengan gambarnya saja itu tidak mungkin ya, karena pesannya atau isinya itu tidak akan sampai. Jadi yang baik adalah LKPD yang memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hana Hamidah Abbas. Di sini saya akan menyampaikan tentang contoh lembar kerja peserta didik. Nah, secara umum, lembar kerja peserta didik itu memiliki 3 komponen utama, yaitu lembar kerja, lembar jawaban, dan lembar evaluasi. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Biasanya, lembar kerja peserta didik itu berisikan tentang nama siswa, kelas, tema, tujuan pembelajaran, atau biasanya mata pelajaran, seperti itu. Nah, yang kedua adalah contoh lembar kerja peserta didik pada bagian lembar jawaban. Biasanya pada bagian ini berisikan tentang jawaban-jawaban atau kunci jawaban LKPD. Yang ketiga adalah contoh lembar kerja peserta didik bagian lembar penilaian. Nah, biasanya di bagian ini berisikan tentang perubahan tingkah laku siswa setelah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang terdapat pada lembar kerja peserta didik. Apakah dia mendapatkan nilai bagus atau enggak? Kalau dapatnya nilai bagus berarti akan diadakan pengayaan. Kalau nilainya kurang bagus berarti akan diadakan remedial. Seperti itu. Berikut adalah contoh-contoh LKPD atau lembar kerja peserta didik. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran ala husni ihtimam minkum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.